Baik Bu, kami ingin mengajukan pengurangan sanksi keterlambatan pelaporan pajak. Dan karena ini, kami pertama kalinya terlambat. Saya harap ada toleransi, kami ingin mengajukan pengurangan 1%. Permohonan bisa diajukan, tapi pengurangan 100% sangat jarang dikabulkan, kecuali ada keadaan luar biasa. Staf keuangan utama kami mengundurkan diri mendadak karena sakit parah Bu. Proses penghentian memakan waktu dan membuat laporan terlambat. Apakah ada bukti tertulis atau medis yang menyertai alasan tersebut? Ada Bu, ini surat keterangan pengunduran dari staf karyawan kami, dan ini juga ada surat apanya Bu, surat rumah sakitnya. Baik, ini akan dipertimbangkan, tapi tetap saja keputusan pengurangan didasarkan juga pada nilai kerugian negara. Kami telah membayar seluruh pokok pajak Bu. Kami hanya meminta keringanan atas sanksinya. Bukankah itu menunjukkan itikat baik Bu? Betul, dan itu menjadi poin plus. Tapi bagaimana dengan pelaporan masa pajak lainnya? Apakah rutin? Selalu tepat waktu Bu. Hanya 3 bulan yang terlambat. Kami bahkan sudah pakai software akuntansi mulai Januari. Itu bagus, namun biasanya maksimum pengurangan yang dikabulkan sekitar 50-75%. Kalau begitu, apakah bisa kita negosiasikan ke 80% aja Bu? Kondisi keuangan kami belum stabil pasca pandemi kemarin Bu. Saya tidak berwenang langsung menerapkan angka, tapi bisa merekomendasikan. Namun 80% akan sulit disetujui tanpa argumen kuat dan tepat. Apakah jika kami melampirkan laporan keuangan internal, kami bisa memperkuat permohonan Bu? Laporan laba rugi, cash flow, dan saldo bank bisa mendukung klaim kesulitan keuangan. Baik, kami akan melampirkan bagaimana jika kami menyertakan pertanyaan dari komisaris Bu. Itu bisa menebak nilai dokumen, apalagi jika menjelaskan dampak finansial keterlambatan tersebut. Saya janjikan untuk melakukan pelatihan pajak rutin internal. Apakah itu bisa juga menambah pertimbangannya Bu? Bisa menebak nilai dokumen, apalagi jika menjelaskan dampak finansial keterlambatan tersebut. Untuk melakukan pelatihan pajak rutin internal, apakah itu juga bisa jadi bahan pertimbangan Bu? 3. Kalau saya janjikan untuk melakukan pelatihan pajak rutin internal, apakah itu bisa juga menambah pertimbangannya Bu? 3. Sistem memang diperhitungkan, termasuk pelatihan SOP baru atau penerapan audit internal. 3. Jadi, jika kami ajukan dengan semua bukti ini, berapa persen presentasi yang bisa direkomendasikan Bu? Dengan kondisi ini, saya pribadi bisa merekomendasikan 60-70%. Terakhir, tetap di kepala KPP. 70% akan sangat membantu. Apakah saya bisa ikut menyarankan langsung dokumennya untuk memastikan kelangsungannya Bu? Kan lebih baik agar saya bisa didaftarkan secara resmi. Dokumen masih kurang, apakah bisa dilengkapi tanpa membuat permohonan baru Bu? Bisa, selama dalam masa pemeriksaan administratif, kami akan klaim surat permintaan kelengkapan. Tapi saya minta jaminan bahwa permohonan ini akan diproses dengan objektif dan adil. Ya. Tentu Pak, semua permohonan diproses berdasarkan data dan regulasi, bukan subjektivitas. Jika setelah semua ini pengurangannya hanya dikabulkan 40%, Kalau 3. jika setelah semua ini pengurangannya hanya dikabulkan 40%, apakah saya bisa ajukan ulang Bu? 3. Bisa, tapi hanya jika ada fakta atau dokumen baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya. 3. Jadi 70% rekomendasi Ibu tidak bersifat meningkat. Ini surat-suratnya Bu, ada surat pengunduran karyawan kami dan surat keterangan dari dokter Bu. Nah, Itu hanya usulan, bukan keputusan final. kalau misal kami tawarkan kerjasama penyuluhan pajak di lingkungan pelakuan UMKM binaan kami, apakah itu relevan Bu? Kegiatan edukasi pajak dari pihak swasta memang diapresiasi, tapi tidak menjadi faktor dalam keputusan pengurangan sanksi.
Saya mengerti, Bu. Tetapi saya akan tetap melampirkan itu sebagai bentuk itikat baik. Silakan, saya akan bantu menyampaikan itu ke pimpinan sebagai nilai tambah. Kalau sudah selesai diproses, apakah kami akan menerima surat keputusan secara tertulis, Bu? Ya, surat keputusan pengurangan sanksi akan dikirim ke alamat domisili dan juga dapat diambil langsung. Ya. Bila hasilnya tidak sesuai harapan, saya boleh konsultan lagi ke Ibu. Ya. Tentu, dengan senang hati, saya bisa bantu evaluasi dan memberi masukan. 3. Oke, tapi jujur, kami tetap berharap angka 80% bisa dikabulkan. 3. Harapan Bapak, namun lebih realistis jika kita targetkan 70% dengan dokumentasi yang kuat. Tetap membantu, tetapi saya memohon pertimbangan maksimal mungkin, Bu. Pasti Pak, selama datanya masuk akal dan lengkap, saya akan usulkan yang terbaik. Ya. Kalau saya ajukan minggu ini, kira-kira kapan hasilnya keluar, Bu? Ya. Maksimal 30 hari kerja, tapi biasanya 3 sampai 4 minggu sudah selesai jika tidak ada kendala. Ya. Baik, Bu. Saya akan segera siapkan semua dokumennya hari ini juga. 3. Ya, kalau lengkap hari ini atau besok, saya bisa bantu review sebelum terdaftar. Lupa dilampirkan oleh wajib pajak, Bu. Ya. Biasanya banyak bekal menyelesaikan neraca pokok pajak dan kronologis kejadian yang rinci, itu penting. Ya. Oke, kami akan buat kronologi tertulis secara detail, Bu. Ya. Bagus sekali, itu akan memperkuat posisi Bapak dalam permohonan ini. 3. Saya benar-benar menghargai bantuan dan keterbukaan Ibu hari ini. 3. Sama-sama Pak, semoga negosiasi ini membuahkan keputusan yang adil dan menguntungkan kedua pihak. Ya. Terima kasih atas konsultasinya, Bu. Saya mohon untuk diri dulu. 3.